Assalamualaikum, hai guys. Kami dari kelompok Yahud Kesos 4B mata kuliah Kewirausahaan Sosial. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Ismet Firdaus MSI. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan dari produk kami yang bernama Yahud, alias Yakult UHT. Kelompok ini terdiri dari Oka Ahmad Zulfikar, Yaumil Fitri, Muhammad Fatan Syukur, Sarah Tazkia Sanwa, Eliska, Siti Zulaikha, dan Amanda Oksa. Materi pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Sarah Tazkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang produk kami. Sebenarnya latar belakang yang sangat melandasi produk kami ini adalah zaman sekarang tingkat obesitas atau kelebihan berat badan terus meningkat. Melansir dari BBC Indonesia, jumlah orang di dunia yang dikategorikan kelebihan berat badan telah melampaui 2,1 miliar orang atau naik 875 juta dari 1980. Negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia memiliki tingkat obesitas tertinggi di dunia, dan di Eropa Barat, Inggris yang tertinggi. Hal ini disebabkan maraknya junk food dan modernisasi dunia yang mengakibatkan tidak adanya aktivitas fisik di semua tingkat. Namun, di era milenial ini, meningkatnya kepedulian masyarakat pada kesehatan mulai berubah pola konsumsi makanan atau minuman untuk dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan diri, termasuk dalam hal menjaga kesehatan organ pencernaan. Salah satu caranya adalah rutin mengkonsumsi minuman probiotik yang terbuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Jadi, bakteri ini diciptakan oleh Dr. Minoru Shirota dari Jepang pada tahun 1930. Dengan adanya bakteri baik ini dapat menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik dan jahat yang ada di dalam sistem pencernaan dalam tubuh, khususnya di usus. Namun masih banyak orang yang sulit mengkonsumsi minuman probiotik secara langsung karena rasanya yang asam, karena dia minuman fermentasi. Oleh karena itu, kami menyediakan rasa buah-buahan yang umumnya digemari banyak orang dalam minuman menyehatkan ini, sehingga lebih enak dan sehat dalam mengkonsumsi. Selanjutnya materi visi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fatan. Visi dari Yakult UHT yakni memberikan kontribusi dalam membangun kewirausahaan di Indonesia dan menghasilkan produk yang berkualitas dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Materi misi akan dijelaskan oleh Siti Zulaikha. Slide selanjutnya adalah misi, di mana misi berfungsi untuk memberikan arah sekaligus batasan dalam proses mencapai tujuan. Dengan mengetahui apa yang menjadi misi usaha, maka kita dapat memastikan apa yang menjadi tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, misi dalam bisnis kami adalah: pertama, menciptakan inovasi baru dalam dunia kewirausahaan. Kedua, memodifikasi minuman Yakult sekreatif mungkin. Ketiga, menjadikan usaha Yakult yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar. Materi selanjutnya adalah konsep usaha yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fatan. Konsep usaha. Kami memilih nama Yahud sebagai nama bisnis minuman yang kami pilih untuk dijalankan. Sistem penjualan minuman kami yaitu dengan cara berkeliling di sekitar area kampus dan menjajakannya kepada seluruh mahasiswa serta masyarakat sekitar kampus. Minuman sehat yang kami jual berupa Yakult yang ditambahkan dengan susu UHT, perisa buah bubuk, atau nutrisari dan jelly. Kami menyajikan dalam kemasan botol ukuran 250 ml. Kami menjual minuman ini saat siang hari dengan tujuan setelah merasakan lelahnya beraktivitas hingga siang, lalu mengkonsumsi minuman yang sehat dan menyegarkan dapat mengembalikan tenaga dan meningkatkan kekebalan tubuh untuk tetap terus beraktivitas. Selanjutnya, materi aspek pemasaran dan pasar yang akan dijelaskan oleh Yaumil Fitri. Baik, pada slide ke-6 ini saya akan membahas tentang aspek pemasaran dan pasar.
pada aspek pemasaran pasar ini kita membahas 3 hal, yaitu yang pertama situasi persaingan, yang kedua analisis lokasi atau sasaran usaha, dan yang ketiga strategi pemasaran. Nah, untuk situasi persaingan, usaha mie kut ini masih belum banyak yang menekuninya, sehingga untuk persaingannya sendiri masih relatif ringan atau mudah, atau dengan kata lainnya persaingan untuk produk ini belum ketat. Apalagi yang kita tahu sekarang bisnis minuman juga semakin berkembang dengan beragam rasa, kemudian variasi dari warna-warna minumannya itu sendiri, kemudian harga minumannya juga lumayan murah-murah, sehingga untuk produk Yahut ini kita memiliki peluang yang besar untuk bersaing di pasar. Nah, untuk yang kedua, sasaran usaha atau analisis lokasi, proses usaha produk yang kami jual ini dilakukan di tempat yang strategis. Nah, konsumen yang kami target atau yang kami tuju itu lebih ke anak-anak sekolah, mahasiswa atau mahasiswi, karena harga yang kami tawarkan begitu murah sehingga akan sesuai dengan kantong mahasiswa dan anak-anak sekolah. Dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran dalam usaha minuman Yahut ini, kami mempromosikan produk dengan cara menawarkan ke teman-teman, ke saudara, ataupun melalui sosial media. Jadi kita mempromosikannya melalui teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga, juga lewat media sosial yang kami punya. Terus yang kedua, kita juga memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produk kami. Jadi awal-awal penjualan nanti kita akan memberikan potongan harga. Kita kasih diskon dulu untuk pelanggan-pelanggan kami. Materi analisis SWOT akan dijelaskan oleh Siti Zulaikha. Berikutnya adalah analisis SWOT. Untuk menjalankan bisnis yang sukses, maka diperlukan menganalisis proses untuk memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi seefisien mungkin, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini membantu suatu bisnis untuk mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan atau strength. Artinya, kita harus mengenali dan memahami kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan. Pertama, proses pembuatan yang mudah. Kedua, harga relatif bersaing. 3, terbuat dari bahan baku yang sehat. Keempat, bermanfaat dan sangat baik bagi tubuh. Selanjutnya, ada kelemahan atau weakness. Artinya, suatu bisnis pasti memiliki kelemahannya tersendiri. Pertama, tidak tahan lama. Kedua, pemasaran langsung belum menjangkau luas, masih dalam lingkup kecil. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Artinya sebagai pemilik dan pengelola bisnis, segala macam peluang mesti dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa mendatang. Pertama, budaya masyarakat yang konsumtif. Kedua, baik dikonsumsi untuk semua kalangan usia. Ketiga, masyarakat yang senang dengan minuman sehat dan praktis. Selanjutnya, threat atau ancaman. Artinya semua jenis bisnis selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan begitu saja akan menumbangkan bisnis tersebut. Pertama, pesaing yang akan terus bermunculan. Kedua, perubahan selera masyarakat atau sifat manusia yang mudah bosan. Selanjutnya, materi aspek produksi akan dijelaskan oleh Yaumil Fitri. Nah, untuk slide ke-8 ini saya akan membahas tentang aspek produksi. Nah, di sini ada 2 tabel, yaitu deskripsi produk dan komposisi produk. Kita pertama akan bahas tentang deskripsi produk. Nah, Yahut ini kepanjangan dari Yakult dan susu UHT dengan campuran perasa buah bubuk dari jeli yang alami, menyegarkan mulut para konsumen kita dan akan meningkatkan mood kalian seharian, jadi kamu akan ceria. Jadi ini deskripsi produk kami. Jadi kalau teman-teman minum Yahut ini bakal dijamin
bakal moodnya naik seharian dan kamu bakal jadi ceria. Nah, kemudian untuk komposisi produknya sendiri. Nah, komposisinya yang pertama ini ada nutrisari aneka rasa, susu UHT, air, es batu, Yakult, dan jelly. Nah, untuk cara membuatnya, pertama-tama masukkan jelly ke dalam botol, buka bungkus nutrisari, kemudian masukkan air 100 ml, lalu aduk hingga rata. Lalu masukkan susu UHT, kemudian diaduk kembali, dan yang terakhir masukkan Yakult dan tambahkan es secukupnya. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya manfaat produk yang akan dijelaskan oleh Sarah Tazkiyah. Selanjutnya, manfaat produk. Yang pertama ada kepadatan tulang. Susu UHT atau ultra high temperature memiliki manfaat untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi serta protein yang dibutuhkan oleh tubuh oleh semua kalangan manusia, karena di dalam 100 ml susu UHT ini terdapat 2,4 gram protein yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, meningkatkan daya tahan. Bakteri baik yang di dalam Yakult bermanfaat untuk menambah bakteri baik pada usus serta melancarkan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Melancarkan pencernaan juga. Yang ketiga, menambah energi. Susu, jelly, dan perisa buah bubuk membantu mencukupi kebutuhan energi harian. Karena susu juga diklaim sebagai cairan pengganti makanan yang paling mengenyangkan. Terus yang keempat, ada tinggi vitamin C. Dari komposisi nutrisari tersebut, perisa buah bubuk yang mengandung vitamin C yang tinggi sebesar 90 mg. Itu ada di nutrition fact-nya si nutrisari. Dan yang terakhir itu mengenyangkan, karena ya kan susu mengandung protein dan juga karbohidrat. Nutrisari pun ya seperti itu, dengan gula yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, materi informasi nilai gizi akan dijelaskan oleh Oka Ahmad. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi nilai gizi. Yang pertama yaitu berasal dari bahan baku Ultra Milk atau susu UHT full cream. Takaran yang kami gunakan yaitu sebesar 100 ml mengandung 48 kalori, lemak total sebanyak 2,4 gram, total karbohidrat sebanyak 3,6 gram, dan juga protein sebanyak 2,4 gram. Selanjutnya, dalam kandungan Yakult sebanyak 1 botol mengandung 50 kalori dan total karbohidrat 11 gram dan juga protein 1 gram. Dan yang terakhir dari nutrisari atau perisa buah bubuk dengan takaran 1 gelas mengandung 50 kalori dan juga total karbohidrat 14 kalori. Baiklah, selanjutnya akan jelaskan lebih rinci apa saja yang terkandung di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai informasi nilai gizi, yang mana di sini akan saya lebih perjelas dan perinci manfaatnya dari masing-masing kandungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kandungan dalam susu UHT dengan porsi ukuran 100 ml. Per porsi mengandung energi sebesar 201 kJ atau setara dengan 48 kilokalori. Lemak sebesar 2,4 gram dengan rincian lemak jenuh sebesar 1,2 gram. Yang mana lemak jenuh punya peran dalam proses penyerapan kalsium dalam tubuh, sehingga konsumsi lemak jenuh dalam jumlah tepat sama dengan mendukung kesehatan dan kekuatan tulang. Selanjutnya yaitu
ada kandungan kolesterol yang sangat kecil sebesar 7,0 mg dan juga protein hewani sebesar 2,4 gram, yang mana protein hewani ini memiliki manfaat untuk membuat pertumbuhan sel-sel organ tubuh baik dan juga memperbaiki sel tubuh yang telah rusak, dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu pertumbuhan. Selanjutnya, ada kandungan sodium sebesar 16 mg dan juga kalium sebesar 160 mg. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kandungan dalam segelas perisa bubuk buah atau nutrisari, yang mana beratnya sebesar 14 gram. Per porsinya mengandung 209 kJ atau setara dengan 50 kilokalori, lemak sebesar 0 gram, protein 0 gram, karbohidrat 14 gram, dan gula 12 gram. Yang mana karbohidrat ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh sebagai sumber energi, yang mana menyediakan energi yang disimpan serta membantu menjaga massa otot dan juga meningkatkan kesehatan pencernaan, serta mampu meningkatkan kesehatan jantung dan mengelola diabetes jika mengkonsumsinya dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi nilai gizi dalam sebotol Yakult dengan porsi 65 ml. Per porsinya mengandung energi sebesar 209 kJ atau setara dengan 50 kilokalori, lemak 0 gram, protein 0 gram, dan juga karbohidrat sebesar 11 gram, gula 10 gram, sodium 10 mg. Di sini kandungan sodium dapat juga diartikan memiliki manfaat sebagai menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang mana sebagai elektrolit membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh melalui proses yang disebut osmosis, yaitu proses ketika air bergerak dari larutan yang banyak ke larutan air yang lebih sedikit atau pekat dan melekat di dinding membran sel, sehingga hal tersebut dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh dalam tubuh kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Aspek keuangan bagian 1 akan dijelaskan oleh Amanda Oksa. Aspek keuangan 1. Nutrisari sebanyak 1 pack atau 50 saset. Harganya 55.000. 2. Susu UHT sebanyak 5 liter, harganya 75.000. 3. Yakult sebanyak 1 bal, harganya 80.000. 4. Nutrijel sebanyak 2 bungkus, harganya 12.000. 5. Es batu sebanyak 1, harganya 5.000. 6. Botol plastik sebanyak 50 botol, harganya 50.000. 7. Air isi ulang sebanyak 1 galon, harganya 7.000. Jadi jumlah pengeluarannya Rp284.000. Aspek keuangan bagian 2 akan dijelaskan oleh Oka Ahmad. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini akan dibahas 2 hal, yaitu laba dan juga balik modal. Yang pertama, laba. Di sini saya akan memberitahu tentang penghitungan laba bersih kami, yaitu dengan cara penghasilan produksi dikurangi dengan biaya awal, yang mana penghasilan produksi atau pendapatan kami ini diperoleh dengan cara harga jual yang kami tawarkan dikalikan dengan jumlah
yang akan kami jual, yaitu harga yang akan kami tawarkan sebesar Rp8.000 dikalikan dengan 50, sehingga jumlah pendapatan penghasilan produksi kami sebesar Rp400.000, dikurangi dengan biaya awal kami sebesar Rp284.000, sehingga laba bersih kami sebesar Rp116.000. Selanjutnya, keuntungan dari per kapnya. Di sini kami mengambil keuntungan dengan cara penghitungan jumlah penghasilan laba bersih kami dibagi dengan jumlah produk yang akan kami jual, target produk yang akan kami jual, itu sebesar 50, sehingga Rp116.000 tersebut dibagi dengan 50, sehingga hasilnya yaitu Rp2.320, dan itulah keuntungan dari per cup kami. Selanjutnya mengenai balik modal. Di sini target penjualan per hari kami 25 cup. Modal per hari kami 142.000, sehingga keuntungan per hari kami 58.000. Jadi dapat disimpulkan dalam waktu 5 hari kami baru bisa balik modal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam aspek keuangan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.